Selain itu, kemungkinan meningkatnya biaya pinjam untuk periode yang lebih lama telah meredam selera untuk investasi berisiko di pasar global yang juga berkontribusi pada penurunan BTC. Jadi sabar, ini kondisinya chartnya bukan chart sicut ya, udah naik ke atas, ada anjlok sedikit, padahal anjloknya belum seanjlok ondolnya anjlok ya, tapi orang pada ketakutan, pada bingung. Sabar, bikin santai, bikin tenang. Bermain kripto itu adalah game. Sekarang koreksi turun, besok loncat tinggi, nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali yang kedua dengan Mas Bro dari Tegal yang berkodakan acak kadut yang gak keruan ya. Hari ini dengan tegas saya akan serius membahas tentang BTC, yang mana BTC ini nanti pengaruhnya dengan altcoin. Kita perlu waspadai untuk masuk di altcoin ataupun di BTC. Kita harus DCE ya. Ini kelihatannya akan ada penurunan kembali, yang mana nanti kalau di awan Ichimoku ini mungkin penurunannya nanti sampai harga 300 berapa ini, nanti saya cek ya, sekitar 380-an. Itu paling terparahnya ya. Tapi nanti kalau lihat daripada awan Ichimoku ini, mulai November mulai akan ada kenaikan. Nanti juga akan saya kasih tahu penurunan BTC ini dikarenakan karena apa, nanti akan saya kasih berita yang akurat ya di belakang video ini. Jadi untuk teman-teman semua harus bersabar ya, semangat, jangan kalah sama Mardia aja memborong lagi. Jadi saya sampaikan, ini penurunan ini kita anggap aja keberkahan. Kita akan ada peluang sekali lagi untuk masuk di harga murah, yang mana nanti akan dipanen tahun depan. Halving BTC tahun 2024 akhir tahun itu bull market. Jadi Anda jangan sampai terkecoh dengan penurunan ini. Suatu keberkahan, siap-siap dana untuk masuk, tapi jangan terburu-buru. Mungkin jika penurunan sampai akhir tahun, kita masih banyak waktu untuk masuk untuk ke BTC. Semua itu membutuhkan dana semua, dan dana itu nggak semudah itu. Ada yang mencari dulu, ada yang menunggu dulu ya. Kita harus pakai betul-betul foto kita diatur, strategi kita diatur. Inilah game yang sesungguhnya, inilah permainan yang sesungguhnya, permainan catur, dalam arti kita akan menjadi pemenangnya ataupun enggak. Strategi ini harus kita siapkan. Mungkin di bulan Oktober atau bulan apa kita ada dana, kita segera serok merapat ke koin-koin terutama BTC. Jika yang altcoin ya top CMC, jika nanti meme coin ya harus 1-2 meme coin yang kelihatannya punya potensi ke depan dengan riset tentunya. Hari ini akan saya kasih tahu yang betul-betul ini kalau ada penurunan kita harus hati-hati sekali. Indikatornya arahnya ada penurunan, yang mana RSI nya juga di weekly nya masih ada di pertengahan, tapi sebetulnya ini juga menandakan kebulisan ya. Udah arahnya itu udah arah bullish untuk teknikal, tapi teknikal itu kadang-kadang juga dengan kalah dengan sekali news yang menggegerkan bikin BTC turun bisa aja langsung ya. Gak lama-lama lagi nanti akan saya lihat beritanya bersama-sama. Kita melihat, kita sambil analisa, kita sambil cermati. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, ini game ya, permainan kripto ini game. Pemenangnya adalah yang serok membeli di saat harga turun. Ini masih ada kesempatan turun sekali lagi, kemungkinan sampai bulan Oktober apapun akhir tahun. Semua kita nggak ngerti ya, kita ngikut market, bukan market yang ngikut kita. Yang penting strategi kita, skenario kita, jurus kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya kripto itu kebanyakan kan ketika turun orang pada lari-lari, itu saatnya masuk bro, itu saatnya masuk, itu pemenangnya akan itu ya. Jadi semua orang takut pada fear nggak baik di mana-mana, fatput. Saatnya kita masuk untuk kripto, kita mainkan ya strategi kita mainkan jurus mabuk kita. Kalau ada dana kita masukkan, kita pilih koin-koin yang tentunya sesuai dengan yang dipercaya kita. Tentunya masing-masing pilihan nggak sama ya, dan rezeki masing-masing. Nggak lama-lama lagi, sekarang langsung kita menjurus ya, menyerbu apa berita yang sebetulnya terjadi dengan penurunan Bitcoin ini. Oke, lanjut langsung saja, let's go. Kenapa harga Bitcoin anjlok ya?
Jadi rahasia di balik penurunan harga tersebut kita akan kupas di sini. Bitcoin, mata uang cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar, tampaknya mengalami penurunan yang lebih dalam setelah mengalami pekan terburuk sejak November 2022. Tapi apa sebenarnya yang terjadi penyebab dari penurunan gratis ini? Kita lihat bareng-bareng. Pola history yang menjelaskan penurunan harga. Benjamin Chewen, CEO dan pendiri ITC Crypto, mengungkapkan alasan dibalik penurunan harga Bitcoin melalui sebuah tweet terbarunya. Ayo kita lihat tweetnya seperti apa. Semua itu melihat dan mendengar daripada apa berita yang terjadi. Owen menyoroti pola histori yang sering terjadi pada bulan Agustus dan September yang mengakibatkan koreksi harga BTC. Jadi ini sudah terbiasa, udah jelas terbiasa. Jangan terpengaruh, masuk jika ada dana. Ini saatnya membeli ya. Jadi menariknya, dalam setiap siklus sebelumnya Bitcoin seringkali jatuh di bawah band dukungan pasar bullish-nya BMCB pada tahun Agustus dan September di tahun per halving block reward. Jadi menarik sekali, setiap ada siklusnya sebelum halving BTC itu seringkali jatuh. Jadi permainan game, mungkin ada juga yang ingin BTC ini melorot seperti kutang juga ya. Kacau ya. Itu skenario strategi game di fat food supaya jatuh. Semua retail yang mentalnya tempe mendoan, bahkan paus yang mentalnya tempe mendoan, dia akan sekali di TP dan akan dijual rugi. Jadi ini semua skenario permainan semua, yang mana BTC itu kan sesuai supply and demand. Jadi goyang-goyangan, goyang atas goyang bawah, permainan semua yang tidak kuat akan menjadi kalah. Pemenangnya adalah yang kuat. Memang strateginya dikocok-kocok, dikicik-kicik, naik turun, mana yang pas kita kondisi masuk, DCE pelan-pelan, dan pemenangnya adalah yang sabar nunggu halving BTC di tahun depan. Tapi juga perlu ketahui, jangan sampai salah beli koin-koin yang nggak benar, meme coin ataupun koin-koin yang pernah ada kasus seperti FTX ya, Phantom, juga Terra Luna. Saya harap jangan beli koin seperti itu, seperti bekas Terra Luna yang sekarang menjadi lunci ya. Itu ya dampak pasar global pada Bitcoin. Penurunan ini juga sejalan dengan penurunan di SPX yang turun sekitar 5% bulan ini. Cowen menekankan bahwa ini bukanlah hal yang tidak biasa, karena tahun-tahun pre-halving block reward seringkali melihat baik bull ataupun bear mengalami kerugian. Jadi hal biasa dibanting yang kerugian maupun bear maupun bull, itu hal yang biasa. Apalagi yang ini mendekati daripada tahun pre-halving block reward, itu seringkali terjadi seperti ini. Jadi nggak perlu Anda khawatirkan. Saatnya masuk, saatnya DCE, hati-hati. Kalau ini ada turun lagi bantingan, nggak akan sedalam kayak tahun kemarin yang sampai harganya 250 juta. Yang jelas nggak akan sampai ke situ. Yang jelas yang beli saat bear market, di saat harga dibanting, sekarang masih kondisi cuan. Kita bermain, kita bergame, kita beradu-aduan, adu ilmu, adu strategi, adu kekuatan mental, adu pikiran kita, adu otak kita, adu hati kita, bukan memadu hati kekasih. Jangan melencong mana-mana Anda ya. Selain itu, kemungkinan meningkatnya biaya pinjam untuk periode yang lebih lama telah meredam selera untuk investasi berisiko di pasar global, yang juga berkontribusi pada penurunan BTC. Jadi sabar, ini kondisinya chartnya bukan cat cicut ya, udah naik ke atas, ada anjlok sedikit, padahal anjloknya belum seanjlok ondolnya anjlok ya, tapi orang pada ketakutan, pada bingung. Sabar, bikin santai, bikin tenang. Bermain kripto itu adalah game. Sekarang koreksi turun, besok loncat tinggi, nggak ngerti. Setelah loncat tinggi hancur blongsor, kita nggak ngerti. Setelah blongsor kita masuk, tiba-tiba tang ngacengnya 3 kali ceng cerot. Apakah Anda nggak jingklakan jadi kayak mendadak? Yang namanya volatile itu sangat cocok sekali di dalam cryptocurrency. Di saat itu kita masuk, di saat lagi ngingsir jatuh, akan menjadikan jutawan dijual di bull market. Bukan bingung kanan kiri seperti Anda air di atas daun talas, yang mana goncang sini goncang sana, nggak ada pendirian yang
mantap, kerja real kita buat long invest jangka panjang yang siklusnya bisa dibaca setelah halving BTC menjelang 1 tahun. Itulah di bull market, hajatannya BTC masih dalam siklusnya, masih berjalan pada iramanya, yaitu 4 tahun sekali setelah halving BTC akan terbang gila-gilaan. Itulah sebagai pemenang dengan dikacak-kicik-kicik-cikiwir ya. Kita harus bersabar. Kalau yang nggak mampu, Anda CL, pergi dari kripto, tinggalkan kripto, Anda jualan daging ataupun jualan bakso. Itu saja ya. Jadi analisis memperkirakan indeks saham S&P 500 akan turun lagi sekitar 2% hingga 3% dengan Bitcoin turun sekitar 25.000 US dollar. Mudah-mudahan turun lagi, altcoin tambah jengking, kita masuk lagi. Yang uangnya kecil kan masuk altcoin, PP boleh ya, tapi jangan asal altcoin, nanti Anda masuk Lunci, Phantom yang sudah bekas koin longsor, sudah nggak jelas juntrungannya masa depannya, Anda dibeli yang koin bagus itu sekarang udah menjadi meme coin. Kan banyak koin-koin yang mantap di luar daripada 2 token itu, ngapain kita pilih-pilih yang seperti itu ya. Kan banyak juga yang mental recehan, harganya ratusan, habar itu selalu bikin cuan. Nanti kalau udah turun baru masuk ya, itu di habar bisa banyak sekali. Jangan Anda khawatir nanti bisa rekom koin sama Mas Bro. Tolong bisa komen di YouTube, nanti saya kasih koin-koinnya ya. Namun industri kripto masih berharap mendapatkan dorongan dari aplikasi yang sedang menunggu untuk meluncurkan dana bursa Bitcoin dan Ether futuris di AS. Mantap. Saya rasa sudah cukup berita yang sangat menegangkan ini. Mana BTC turun, bagi sebagian orang akan mendapatkan luar biasa menjadi jutawan, setelah turun akan pada serok. Kalau harga di atas terus pasti akan dibanting, kalau harga di bawah terus pasti akan ditendang ke atas. Itulah permainan hal yang biasa, game. Sudah dari dulu Bitcoin naik turun itu udah hal biasa, lagu lama bukan lagu baru ya. Paham ya? Saya rasa cukup untuk video kedua ini untuk menambah semangat, menambah wawasan Anda supaya Anda nggak ketakutan ataupun lari-lari di jalanan stres melihat Bitcoin turun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, banyak salah, banyak dosa, itu pasti nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.